Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Wijaya dengan NIM 2023 041 020 0102. Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan beberapa metode pemisahan campuran. Metode pemisahan. Proses pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia. Sebagian besar senyawa kimia ditemukan di alam dalam keadaan yang tidak murni. Biasanya, suatu senyawa kimia berada dalam keadaan tercampur dengan senyawa lain. Untuk beberapa keperluan, seperti sintesis senyawa kimia yang memerlukan bahan baku senyawa kimia dalam keadaan murni atau proses produksi suatu senyawa kimia dengan kemurnian tinggi, proses pemisahan perlu dilakukan. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa. Contohnya, campuran tepung beras dengan air, campuran kapur dengan pasir, dan lain sebagainya. Yaitu yang kedua, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran antara zat terlarut yang bisa disebut dengan solut dan zat pelarut yang biasa disebut dengan solvent, dan terdapat berwujud cair, padat, dan gas. Metode pemisahan campuran heterogen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sedimentasi. Sedimentasi merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dengan cara mendiamkan. Pemisahan ini berdasarkan perbedaan berat partikel dalam suspensi. Contoh dari metode pemisahan sedimentasi antara lain pemisahan lumpur dari air sungai pada proses pengolahan air. Yang kedua, yaitu teknik sentrifugasi. Teknik sentrifugasi merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah yang kecil dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Sentrifugasi. Teknik sentrifugasi yaitu metode untuk mempercepat proses pengendapan dengan memberikan gaya sentrifugasi pada partikel-partikelnya. Teknik ketiga yaitu teknik penyaringan atau biasa juga disebut dengan teknik filtrasi. Teknik filtrasi merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dengan menggunakan alat penyaring. Pemisahan ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel suspensi. Filtrasi, metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau biasa disebut dengan penyaring. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dan dari pori saringan dan meneruskan zat pelarut. Filtrasi. Proses filtrasi yang dilakukan adalah bahan harus dibuat dalam bentuk larutan atau berwujud air kemudian disaring. Hasil penyaringan disebut filtrat, sedangkan sisa yang tertinggal disebut residu atau ampas. Metode pemisahan campuran homogen antara lain. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi atau penyerapan adalah suatu fenomena fisik atau kimiawi atau suatu proses waktu atom, molekul, atau ion memasuki suatu fase limbah lain yang berupa gas, cairan, ataupun padatan. Proses ini berbeda dengan adsorpsi karena pengikatan molekul dilakukan melalui volume dan bukan melalui permukaan. Dan yang kedua ada metode adsorpsi. Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika fluida, cairan maupun gas
terikat pada suatu padatan atau cairan, zat penyerap atau adsorption, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Perbedaan dengan absorpsi, yang merupakan penyerapan fluida oleh fluida lainnya dengan membentuk suatu larutan. Adsorpsi, metode pemisahan untuk membersihkan suatu bahan pengotornya dengan cara penarikan bahan pengabsorpsi secara kuat sehingga menempel pada permukaan bahan pengabsorpsi. Metode ini dipakai untuk memurnikan air dari kotoran renik atau mikroorganisme, memutihkan gula yang berwarna coklat karena terdapat kotoran. Dan yang ketiga yaitu teknik destilasi atau biasa disebut dengan teknik penyulingan. Teknik penyulingan atau destilasi merupakan pemisahan cairan dari suatu larutan dengan cara penguapan dan diikuti dengan proses kondensasi, yaitu atau bisa disebut dengan pengembunan. Pemisahan ini berdasarkan perbedaan titik didih komponen zat cair dalam larutan. Contohnya adalah penyulingan minyak bumi. Destilasi merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cairan dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Dan ya, di sini ada berupa dua gambar alat destilasi, ya, yang pertama ada alat destilasi sederhana dan yang kedua ada destilasi secara bertahap dari minyak bumi. Teknik keempat yaitu teknik kromatografi. Pemisahan campuran dengan cara teknik kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contoh pemisahan secara kromatografi adalah rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis jarak tertentu. Penerapan kromatografi antara lain untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat-zat yang kompleks dari zat warna, minuman beralkohol, dan pestisida. Kromatografi, cara pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan terdistribusi ke dalam dua fase, yaitu fase stasioner atau bisa dibilang tetap dan fase mobile, yaitu bergerak. Kromatografi terbagi atas 4 jenis, yaitu yang pertama kromatografi cair padat, fase stasionernya padat dan fase mobilenya cair. Yang kedua kromatografi gas padat, fase stasionernya padat dan fase mobilenya gas. Dan yang ketiga kromatografi cair-cair, fase stasionernya dan gas mobilnya sama-sama cair. Kromatografi gas cair, fase stasionernya cair dan fase mobilnya gas. Contoh proses kromatografi adalah kromatografi kertas pada pemisahan zat warna dalam tinta. Teknik yang kelima yaitu teknik penguapan atau bisa disebut evaporasi. Teknik evaporasi atau penguapan merupakan pemisahan padatan dari suatu larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Pemisahan ini didasarkan pada keadaan bahwa titik didih pelarut lebih rendah dari titik zat pada terlarutnya. Contoh proses penguapan air laut dalam pembuatan garam dapur. Dan yang keenam, kristalisasi. Teknik kristalisasi merupakan kelanjutan dari proses evaporasi larutan pekat dari hasil evaporasi secara perlahan-lahan, sehingga padatan memisah dari larutan pekat membentuk kristal. Pemisahan ini didasarkan pada fakta bahwa jika suhu diturunkan, kelarutan zat terlarut berkurang sehingga memisah membentuk kristal. Contoh pembuatan kristal dalam garam dapur. Contoh proses kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam dapur dari air laut.
Mula-mula air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Sehingga untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan proses rekristalisasi atau biasa disebut pengkristalan kembali. Dan teknik yang ketujuh. Teknik ketujuh adalah sublimisasi. Sublimisasi adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas atau sebaliknya. Pemisahan campuran dengan sublimisasi dilakukan bila zat yang menyublim, misalnya kapur barus atau kamfer, tercampur dengan zat lain yang tidak dapat menyublim, atau misalnya arang. Teknik yang ke-8 atau teknik yang terakhir dalam pemisahan campuran homogen, yaitu terdapat teknik ekstraksi atau biasa disebut teknik leaching. Merupakan pemisahan padatan dari suatu campuran berbentuk padatan atau pemisahan cairan dari suatu campuran berbentuk cairan dengan cara menambahkan pelarut tertentu. Pemisahan ini didasarkan pada keadaan bahwa salah satu komponen campuran tersebut dapat larut dalam pelarut yang ditambahkan tersebut. Selanjutnya, proses ini diikuti dengan proses penyaringan untuk menyaring zat yang tak larut dalam pelarut tersebut. Contoh proses pemisahan campuran gula dengan garam menggunakan pelarut alkohol, di mana gula larut di dalam alkohol, sedangkan garam tidak larut. Ya, itulah materi pemisahan campuran yang bisa saya paparkan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.